Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Rara Dwi Nurarifni NIM 247. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penipuan penjualan rumah berbasis syariah. Nah, memiliki rumah adalah impian bagi semua orang, apalagi seseorang yang sudah menikah. Namun banyak pengembang yang menawarkan terobosan ini dengan cara menarik banyak peminat. Nah, sedang populer pada saat ini adalah perumahan syariah. Namun sayangnya banyak kasus penipuan yang terjadi pada penjualan perumahan syariah ini. Nah, salah satu penyebab utama dalam kasus penipuan ini adalah para konsumen itu mudah percaya atas tawaran yang diberikan oleh perusahaan, di mana harga yang diberikan pada kasus penjualan ini adalah harganya terjangkau atau relatif rendah. Selain itu, yang kedua adalah perusahaan tidak memberikan riba atau bunga terhadap penjualan ini. Dari situlah banyak konsumen yang tertarik untuk membeli rumah berbasis syariah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mufti Fitrianas akan menjelaskan tentang jumlah korban yang ditimbulkan akibat kasus ini. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penipuan penjualan rumah syariah. Kali ini polisi menangkap 4 tersangka terkait kasus penipuan itu. Masing-masing berinisial MA, SW, CB, dan S. Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Edi Purnomo mengatakan para tersangka menipu orang sebanyak 3.680 korban dengan total kerugian mencapai 40 miliar. Para tersangka menawarkan perumahan harga murah, iming-iming perumahan syariah. Harganya murah tanpa riba, tanpa checking bank sehingga masyarakat tertarik. Ada 3.680 korban, dari itu semua kita sudah memeriksa 63 korban, kata Gatot dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Gatot menjelaskan keempat tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Tersangka MA berperan sebagai komisaris PT Wepro Citra Setosa yang berinisiatif dan merencanakan pembangunan perumahan fiktif. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari jumlah korban yang ditimbulkan akibat kasus ini. Kenyataannya, mereka dijanjikan bulan Desember 2018. Pembeli perumahan sudah diberikan kunci. Faktanya tidak diberikan hingga Maret 2019, ungkap Gatot. Kepada polisi, para tersangka mengaku menggunakan uang korban untuk menggaji karyawan dan membebaskan lahan di 2 lokasi. Namun hingga saat ini belum dibangun perumahan syariah seperti yang dijanjikan kepada para korban. Para tersangka malah melarikan diri dengan menggunakan uang para korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya brosur penjualan, bukti pembayaran para korban, dan master plan pembangunan perumahan. Dan atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang perumahan dan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tersangka juga mendapat ancaman hukumannya di atas 20 tahun penjara. Apakah para developer penipu itu menjual properti atau rumah syariah? Pasti tidak. Mengapa? Karena properti atau rumah syariah itu tidak ada. Istilah itu hanya dibuat-buat untuk mengelabui masyarakat konsumen. Pergudangan syariah, perkantoran syariah, atau pertokoan syariah itu semua tidak ada. Yang ada adalah rumah atau produk properti lainnya yang dijual atau yang diperoleh dibeli melalui akad syariah. Korban lainnya, Indah Sawistri, menuntut promosi perumahan berbasis syariah cukup menarik minat masyarakat. Indah menilai kecil kemungkinan penjualan rumah itu melakukan penipuan karena berbasis syariah.
Karena syariah itu nggak mungkin dia berbohong atau menipunya. Bawa-bawa agama, ujarnya. Lain hal dengan korban yang bernama Rusini. Beliau mengaku bahwa sering mendapatkan informasi tentang penjualan rumah syariah ini dari grup pengajiannya, sehingga banyak jamaah yang tertarik dan akhirnya menjadi korban atas penipuan rumah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Sari, NIM 251. Cara menghindari kasus penipuan penjualan rumah berbasis syariah. Ada beberapa cara yang harus diperhatikan agar konsumen terhindar dari kasus penipuan ini, yaitu 1. Memeriksa kelengkapan surat perizinan. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Surabaya, Abdul Rahman, menghimbau bahwa masyarakat untuk tetap waspada. Meskipun mencatut syariah, masyarakat juga harus mengecek dokumen perizinan kepada pengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimewa Sarah. Nah, di sini saya akan melanjutkan keterangan dari cara menghindari kasus penipuan penjualan rumah berbasis syariah. Yang kedua yaitu cek keanggotaan dalam asuransi pengembang, di mana sangat penting mengecek status keanggotaan RAI untuk memberikan solusi jika kedepannya Anda menemukan masalah berhubungan dengan pengembang. Nah, dan yang ketiga yaitu ajukan pertanyaan mendetail. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.